Halo, saya Awan, inspirator sarjana jutawan. Kali ini saya pengen cerita gimana awal perjalanan bisnis saya di Yogyakarta hingga saat ini punya 21.000 jaringan dan mitra usaha yang tersebar di 20 kota bahkan sampai di luar negeri. Oke, pertama kali datang ke Jogja saat itu saya sebagai mahasiswa. Waktu itu kuliah di STIMIK Amikom, saya ambil jurusan Teknik Informatika. Karena memang saya orangnya suka komputer dan suka videografi, dan saat itu Amikom terkenal dengan film kartunnya. Kuliah di situ, datang ke Jogja. Waktu itu ospek kampus masih minggu depan. Jadi waktu itu kurang lebih 2 mingguan lah saya datang ke Jogja. Masih tinggal sama nebeng di saudara waktu itu. Akhirnya ada SMS masuk. Waktu itu perlu digarisbawahi, belum ada HP biasa, karena tahun 2011 juga HP yang keren tuh baru BlackBerry. SMS masuk, ada sahabat lama yang dulu kita dari SMP itu di pesantren bareng. Dia orang Semarang dan kuliah di Jogja juga. Saya diajak ke sebuah seminar. Ya kurang lebih waktu itu saya ditanya, besok sore ada acara apa enggak? Saya bilang enggak ada. Dan dia bilang ada seminar bisnis yang katanya ini keren banget. Dan saya waktu itu juga kurang kerjaan. Karena ospek kampus aja belum mulai. Ya masih adaptasi lah di Jogja, sering ketilang. Ajakan tersebut saya iakan, cuman waktu itu memang saya nggak ada motor, juga kiriman pas-pasan karena waktu itu udah akhir bulan. Cuman dia bilang ini ATM-nya murah dan nanti dijemput. Ya sudah, saya ikut aja dan akhirnya besok sorenya pun dijemput. Dijemput, saya nggak tahu ini sebenarnya kayak gimana. Yang saya tahu, ya udah temen yang ngajakin, saya datang aja. Dan setelah datang di acara tersebut, yang saya pikir sebenarnya gede banget, ternyata ya pesertanya mungkin waktu itu 20-30 orang ya, nggak terlalu rame. Cuman memang informasinya menarik waktu itu. Tentang kesehatan kesejahteraan. Kurang lebih informasinya tentang 2 poin ini. Dan menurut saya ini keren banget gitu. Saya dari awal sampai akhir mencatat, yang bikin saya nggak nyaman kebanyakan tepuk tangan aja. Bahkan yang buat saya tertarik saat itu karena di akhir sesi ada salah satu mahasiswa yang mungkin waktu itu saya relate banget ya sama beliau, karena sama-sama anaknya PNS, sama-sama anak sulung, dan sama-sama introvert, pendiam, merantau. Tapi beliau sudah sukses gitu, udah bisa beli mobil ketika kuliah. Ya di kampusnya juga banyak yang bawa mobil tapi kan punya orang tua. Beliau ini bisa beli mobil sendiri karena di kerangka berpikir saya saat itu ya, ini teman-teman harus sadari, waktu itu era sebelum media sosial. Kita ya cuman hidup dari informasi orang tua, guru, atau inner circle kenalan-kenalan kita aja. Di kerangka berpikir saya waktu itu ya mobil itu seperti orang tua saya mengabdi selama 20 tahun sebagai seorang PNS dan guru, dan akhirnya baru bisa beli mobil. Nah ini kok bisa ada anak muda anaknya PNS, juga jurusannya biasa, bisa beli mobil. Ternyata beliau juga sambil kuliah berbisnis. Nah ada beberapa paradigma yang buat saya relate. Ya salah satunya paradigma seperti membangun aset. Ada paradigma, pokoknya informasinya buat ini keren banget. Cuman ya sekedar informasi aja. Nah sampai acara selesai, waktu itu sholat maghrib karena acaranya sore, teman saya nanya, gimana Wan informasinya, bagus nggak? Saya bilang ya keren banget ini informasinya, bagus saya bilang. Terus ditanya gimana, join nggak? Nah ini yang saya bingung, karena kan ya informasinya bagus, terus join apa? Nah ternyata waktu itu saya diundang di acara MLM. Ya itu ya saya nggak tahu apa itu MLM, saya nggak tahu apa itu bisnis jaringan. Yang saya tahu ini informasinya bagus dan ada yang sudah berhasil. Dan saya relate sama orangnya. Nah jadi ketika teman saya bilang saya join, dijelaskan ulang lagi tentang peluang
bisnisnya. Nah di situ saya memutuskan, oke, kenapa saya nggak coba? Padahal waktu itu saya baru 2 minggu di Jogja, kenalan cuma 2 orang. Dengan notabene saya orang waktu itu pendiam, cukup introvert dan sulit bergaul. Jadi 2 orang ini pun orang yang nyapa saya, bukan saya yang nyapa mereka. eh nggak punya modal, waktu itu di dompet tinggal 58 dan waktu itu HTM ruangan 5.000, jadi tinggal 53.000 untuk hidup di akhir bulan. Nggak ada tabungan dan nggak ada kendaraan, nggak punya teman, nggak punya pengalaman, nggak bisa jualan, dan aduh banyak. Tapi waktu itu saya lihat ini informasi sangat menarik, kenapa nggak dicoba? Akhirnya saya pikir kayaknya bisa deh kalau saya usahain, ya. Nah singkat cerita, akhirnya saya bergabung, saya coba jalanin bisnisnya, dan saya pikir waktu itu ini bisnis gampang karena mentor saya bilang waktu itu, tugas kamu bukan jualan, tugas kamu bukan merekrut, tugas kamu ya bawa orang aja. Nanti kami yang bantu menjelaskan, kami yang bantu meyakinkan. Oke lah saya pikir, kalau gini simple. Ya tinggal cari kenalan baru saya ajak, kenalan baru saya ajak. Gitu doang gitu. Ibarat kalau ada event, ada seminar, saya tinggal duduk, tepuk tangan dan senyum. Habis acara nanti mentor saya bantu meyakinkan. Hari pertama akhirnya saya mulai undang teman-teman saya yang notabene mungkin bukan teman juga, karena baru kenal. Beberapa orang pun saya nggak tahu mukanya karena ya cuma dapat nomor doang waktu itu. Ya kuliah ospek kampus aja belum. Tapi coba saya undang aja. Dari 20 orang saya hubungin, alhamdulillah 5 orang datang. Mungkin karena gabut juga seperti saya. 5 orang datang dan akhirnya 2 orang bergabung. Itu hari pertama saya bergabung. Notabene saya nggak ngerti produknya apa, saya nggak ngerti bisnisnya detail seperti apa, saya undang aja. Saya pikir akhirnya waktu itu kalau kerjanya kayak gini simple gitu. Ya udah akhirnya saya lanjutkan. Dan memang ya tidak semua bergabung, tidak semua datang. Cuman waktu itu di otak saya cuman sederhana. Ya minimal saya bisa balik modal. Dan akhirnya bisa ngerasain profit. Ya sekedar waktu itu saya jauh dari kata sukses lah. Ya pengen gitu loh kita berhasil dari bisnis. Waktu itu saya bikin buku impian sukses, kaya raya itu ada. Cuman di awal sekedar niat saya itu untuk penghasilan tambahan. Syukur-syukur bisa bayar kuliah sendiri. Kiriman dari rumah ngepas, minta lagi nggak enak karena saya tahu kondisi keluarga seperti apa. Ya sekedar penghasilan tambahan. Ya saya jalanin karena waktu itu juga orang tua tidak terlalu support. Ya saya ngerti karena bayangin aja kalau Anda punya anak pertama kali merantau, anak pertama gitu ya, tiba-tiba pengen sukses, kaya gitu dari sebuah bisnis, ya ibarat ini anak mansornya tahu apa. Jadi akhirnya tidak terlalu dukung. Ya cuman karena waktu itu saya udah terlanjur masuk, ya udah gitu. Kalau saya tipikalnya kan, saya punya prinsip kalau rugi ya udah, tapi untung jangan setengah-setengah. Ya waktu itu pikiran saya ya udah terlanjur masuk, kenapa nggak sekalian aja, paling tidak bisa balik modal. Jalanin. Ya penolakan demi penolakan, gimana prosesnya. Kalau diingat-ingat lagi ya, waktu itu memang saya tidak berekspektasi apapun gini. Ya saya pengen sukses berhasil gitu ya, cuman karena yang saya tawarkan ini rata-rata orang baru kenal, jadi saya nggak berekspektasi. Yang penting lu datang lihat, kalau bagus ayo, kalau nggak ya sudah. Itu waktu itu prinsip saya. Jadi ya udah ngundang. Akhirnya mulai 5 bulan saya belajar presentasi sendiri, belajar. Ya akhirnya sampai di bulan kelima akhirnya saya balik modal. Dan di situ mulai jenuh karena kerjanya gitu-gitu aja. Seperti mungkin bukan gak ada tantangan, bosan aja gitu. Ditambah pressure dari mentor-mentor itu yang cukup kuat. Dikasih target, dikasih goals, dan itu buat saya kayak aduh capek deh. Dan di bulan ke-8 akhirnya saya muntaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba ngilang aja. Di SMS nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Mentor saya tuh waktu itu, upline saya datangin ke kos saya, kunci pintunya. Kurang ajar banget memang, karena ya pengen menghindar aja gitu. Kayak udah stres banget kuliah bisnis, itu aja kehidupan saya. Selama awal datang saya ke Jogja, saya nggak pernah jalan kemana, nggak pernah. Bahkan saya pertama kali, kalau teman-teman tahu di Jogja ada Parangtritis, itu saya
mungkin setelah 10 tahun ya baru saya ke Parangtritis pertama kali itu. Karena dulunya ya ditambah anak rumahan, saya juga nggak suka kemana-mana. Karena nggak ada biaya juga. Jenuh, dan saya pikir waktu itu ini udah pressure-nya tinggi, saya ya kepikiran terus, ya ngerti ya orang introvert kan biasanya suka OVT, overthinking gitu kan. Padahal mungkin kalau saya flashback bebannya nggak berat-berat banget karena waktu itu bonus saya ada dapat terus gitu, cuman bisnisnya nggak kemana-mana aja. Akhirnya saya pikir karena dengan pressure yang sebegitu besarnya saya memutuskan kayaknya saya nggak usah bisnis. Nah setelah waktu itu saya vakum ya dalam tanda kutip, off, menghilang dari peredaran, saya cuman kuliah pulang, saya ngerasain satu hal yang dimana waktu itu bukan apa ya, yang tadinya sibuk dengan aktivitas kuliah bisnis, tiba-tiba cuman kuliah aja, ada yang hilang saat itu. Bukan aktivitasnya ya lebih santai, tapi satu hal besar yang saya rasakan hilang saat itu adalah harapan. Yang tadinya saya bisnis, kumpul dengan komunitas-komunitas positif, ketemu mentor setiap hari. Oke, memang ada pressure dan target dari mentor yang harus kita kejar. Tapi saat itu ada harapan yang saya rasain. Harapan untuk hidup bisa berubah, harapan tahun depan kita bisa berhasil, harapan bisnis berkembang, harapan punya income besar, harapan bisa merubah hidup dan membahagiakan orang tua. Harapan itu yang bikin saya tetap aktif dalam bisnis sebelumnya, dan itu yang saya kejar selama ini dalam bisnis. Dan sempat lupa hal itu sampai benar-benar saya berhenti off dalam mengembangkan bisnis, dan itu bikin kayak ibarat gini, yang tadinya kita biasa naik motor kemana-mana, sini cepet, sana cepet, bahkan kita kepikiran ke Semarang dari Jogja ini 3 jam nyampe gitu, sampai akhirnya saya harus naik sepeda. Yang tadinya saya punya kendaraan bisnis, ya mungkin belum jago bisnisnya, tapi kalau saya jago dalam bisnis, ada harapan mungkin saya bisa mencapai impian saya lebih cepat. Tapi ketika saya tinggalkan bisnis dengan kendaraan akademis, itu jadi seakan-akan suksesnya semakin jauh. Yang tadinya, kayaknya tahun depan bisa nih ngomrohin orang tua. Ketika kuliah aja itu hilang. Bebannya nggak ada, tapi harapannya ngilang juga. Di situ saya dilema bener-bener. Saya bener-bener dilema. Akhirnya waktu itu saya mutusin kalau kayak gini kondisinya, sepertinya saya harus mulai bisnis lagi. Ya, waktu itu saya akhirnya baca ya sebuah buku judulnya Business School, karangan yang disusun oleh Robert T. Kiyosaki, Business School for People Who Like Happy People. Di situ saya ngerti bahwa industri yang saya jalankan, bisnis yang saya kembangkan bukan melulu tentang uang. Ya, nggak salah kita bisnis bicara profit dong. We talk about business, we talk about money. Tapi bukan satu-satunya orientasi itu. Karena banyak nilai-nilai yang lain yang mungkin waktu itu saya dapatin, tapi saya nggak terlalu sadar akan hal itu. Ya, setelah saya baca buku itu baru saya benar-benar melek tentang industri yang lagi saya jalanin. Ya, karena ya awalnya memang ya join karena duit, pengen punya penghasilan tambahan, pengen bisa bayar kuliah sendiri, dan itu menurut saya adalah satu hal yang sangat mulia. Kita pengen meringankan beban orang tua. Tapi ketika itu tidak terwujud, ya kita wajar dong kecewa. Nah, cuman seringkali namanya manusia nih, kurang bersyukur. Kita ngelempar pohon, oke, niatnya ada burung yang dikena. Tapi ternyata pas kita lempar, burungnya nggak dapet. Akhirnya kita kecewa, padahal batu tadi ngena buah dan buahnya jatuh. Cuman karena otak kita ini terlalu ke burung yang nggak dapat dan pergi, kita sia-sia ngelempar batu udah capek-capek. Padahal tadi itu kena buah dan buahnya yang matang itu jatuh. Nah, apa yang selama 8 bulan pertama itu yang saya dapat? Uang dapat, alhamdulillah, tambahan buat hidup di akhir bulan. Tapi yang saya rasakin juga waktu itu, saya yang tadinya pendiam itu belajar mulai lancar berkomunikasi dengan orang lain. Yang tadinya jangankan kenalan sama cewek, nyapa cowok aja nggak berani, akhirnya bisa gitu kenalan sama laki-laki perempuan dan pede-pede aja.
yang tadinya nggak lancar ngomong mulai lancar ngomong. Ada nilai-nilai dan dari sisi self development yang saya rasain waktu itu. Dan saya nggak sadar setelah baca buku itu, nilai terpenting di industri network marketing di luar memperoleh uang. Itu saya ngerasain banget dari sekolah kehidupannya, dari pertumbuhan sisi emosional, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualnya. Ditambah saya dapat pengembangan diri dari sisi komunitas. Ada banyak banget yang saya rasain waktu itu. Di situ saya sadar, wow, benar kata Robert Kiyosaki, di industri network marketing bukan kita yang membangun bisnis, tapi bisnis yang membangun manusianya. Di situ benar-benar saya sadar bahwa oke, sepertinya ini industri yang tepat untuk saya bisa membangun masa depan dan mengejar impian saya. Akhirnya saya mulai jalankan lagi. Saya rekomendasi banget teman-teman baca buku itu. Ya, ada seri Cash Flow Quadrant, ada seri Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Tapi bagi teman-teman yang saat ini ada di industri yang sama dengan saya, di bisnis jaringan juga, Business School adalah buku yang wajib teman-teman baca. Nah, disitulah akhirnya saya memutuskan saya harus kembali ke industri ini. Nah, disitulah saya akhirnya balik lagi ya, dengan waktu itu agak malu ketemu mentor kan, yang tadinya ngilang tiba-tiba datang kan, kayak nggak tahu diri aja gitu loh ya. Cuman akhirnya udah deh, turunkan ego, rendahkan diri, saya pengen belajar lagi, saya pengen berproses lagi. Saya ketemu mentor saya, dan alhamdulillah mentor saya dengan sangat rendah hati, dengan kepedulian luar biasa, beliau menerima dengan tangan terbuka ya. Akhirnya di situ saya nggak cuman sekedar menjalankan, tapi benar-benar berjuang. Karena saya pikir 8 bulan terakhir saya mungkin ya, yang penting bisnis tuh kayak rutinitas aja, meeting, gerak-gerak, tapi ya apa adanya gitu. Ya goals nggak tembus ya sudah. Nah, di kesempatan kedua itu saya benar-benar, karena saya udah ngelihat nilainya. Saya nggak cuma ngelihat uangnya, tapi saya ngelihat semua hadiah yang saya bakal dapatin, dan saya punya visi saat itu. Jadi saya nggak cuma ngelihat bonus bulan depan, saya ngelihat apa yang saya bakal dapatin 2-3 tahun ke depan. Wow, itu benar-benar kata mentor saya, memang visi menentukan aksi. Ya, ketika kita pengen jalan-jalan ke Surabaya dari Yogyakarta, ya kita nggak puas sampai di Solo, kita nggak puas sampai di kota-kota sebelum, ya, sampai kita benar-benar di Surabaya. Nah, itu yang saya rasakan. Saya nggak, ketika saya dapat bonus 300.000, saya udah puas saat itu ketika 8 bulan pertama, karena memang itu yang jadi tujuan utamanya. Tapi ketika saya mulai lagi di kesempatan kedua itu, saya benar-benar komitmen, punya visi yang lebih besar. Yang tadinya di awal saya ngeliat kayak bonus 1 juta itu besar, ini saya anggap oke lah, yang penting lewatin. Saya punya misi yang lebih besar dari sekedar punya penghasilan tambahan. Saya pengen ngerubah hidup saya, meraih impian-impian saya, dan saya sangat sadar saat itu jalan yang paling ideal dan paling cocok buat saya untuk meraih impian saya adalah industri network marketing. Ya, perlu digarisbawahi ya teman-teman ya, tahun 2012 waktu itu tidak ada konten kreator. Mungkin kalau saat ini udah berbeda ya. Banyak opsi-opsi yang lain. Mungkin banyak, tapi yang saya lihat nilainya paling ideal dan cocok buat saya dan worth it untuk saya kembangkan, effort yang saya keluarkan sebanding dengan hasilnya, nah adalah industri network marketing. Akhirnya betul saya membangun benar-benar saat itu. Yang tadinya dulunya itu saya nawarin orang ya seminggu sekali 1, seminggu 2 orang, udah selesai gitu. Tapi waktu itu setiap hari saya ketemu orang baru, setiap hari ketemu orang, entah nawarin produk atau ngejelasin bisnis. Sangat-sangat berbeda ya. 2 bulan saya kembangin, bener-bener komitmen saat itu. Saya mulai ngerasain ya, bisnisnya mulai berkembang ya. 1, 2, 3 orang komitmen juga, kayak frekuensi yang kita kirimkan itu kayak dibalas oleh alam semesta ya. Jadi ketika kita komitmen di level 10, kita akan didekatkan dengan orang-orang yang punya impian di level 10. Ketika kita cuma bermain-main ya, kita akan ketemu orang yang main-main. Nah, bagi teman-teman yang benar-benar saat ini lagi ngembangin bisnis, kalau teman-teman baru nyoba-nyoba, it's okay, terserah ya. Teman-teman pengen di level 1 komitmennya atau level 2, 3, 4. Tapi kalau teman-teman bener-bener pengen membangun bisnis yang besar, komitmennya harus di level 10. Dan seringkali
nggak semua orang bisa di level itu. Karena di level itu benar-benar ketika teman-teman sudah melewati proses panjang, ya saya cuma bisa bilang enjoy the journey. Jadi kalau teman-teman memang masih levelnya masih mencoba, it's okay. Levelnya masih nyicip, nggak masalah. Ya, tapi ketika teman-teman sudah ketemu alasan yang cukup kuat kenapa teman-teman harus komitmen, kalau saya bilang itu panggilan Tuhan. Ambil, jawab panggilannya dengan aksi nyata. Saya bergerak, akhirnya di bulan ke-13 dari awal saya bergabung di awal, itu saya menyentuh bonus 1,2 juta. Omset pun waktu itu di angka 20 jutaan waktu itu. Yang tadinya awalnya paling omset saya 3 juta, 2 juta tiap bulan, itu tembus di angka 20 juta. Itu benar-benar saya bilang, benar-benar bikin saya percaya diri secara instan gitu. Makanya banyak teman-teman yang nanya sama saya, gimana Pak biar kita pede? Kalau saya bilang gak usah mikir pedenya, lakukan aja. Karena pede itu seperti iman, itu dampak. Ya, rasa percaya itu adalah dampak, rasa semangat itu adalah dampak dari aktivitas yang kita lakukan. Jadi motion is emotion. Pergerakan kita yang menentukan emosi kita. Kalau kita duduk diam merenung, emosinya bisa ke arah yang negatif. Tapi kalau kita bergerak tiap hari, capek, keringat, emosi yang muncul adalah emosi-emosi positif. Ya, tidak selalu, tapi salah satu kuncinya yang saya rasakan adalah seperti itu. Ketika saya ketemu orang ditolak, mungkin sakit hati. Tapi saya tahu saya ada di jalur yang tepat. Alam bawah sadar hati saya tahu, hati nurani saya ngerti bahwa saya sedang berjuang. Nah, bergerak. Nah, disitulah bisnis mulai bertumbuh. Ya, pertumbuhannya itu mulai tim ada 1-2 orang, mulai berapa belas orang, ketemu orang yang tepat. Dan alhamdulillah di bulan, pokoknya 2 tahun, genap 2 tahun saya jalankan bisnis jaringan yang lagi di salah satu perusahaan yang saya lagi jalani sampai sekarang di perusahaan yang sama. Saya terima waktu itu, jadi waktu itu saya tembus di angka omset, waktu itu di bulan saya agak lupa bulan keberapa. Pokoknya ketika saya berkomitmen, bonus saya tembus 1 juta, 2 juta waktu itu. Nah, ada satu momen yang ketika waktu itu mentor saya bertanya sama saya. Jadi waktu itu saya pokoknya bisnis lagi naik-naiknya, lagi semangat-semangatnya lah gitu ya. Waktu itu ada kualifikasi untuk terima motor gratis. Waktu itu ada reward kualifikasi, kita memenuhi syarat omset tertentu dalam kurun waktu berapa bulan, kita dapat hadiah motor. Itu bukan undian, itu reward, siapa yang memenuhi syarat dikasih. Mentor saya nanya sama saya, Pak Wan gimana nih motornya? Ya rata-rata di posisi kami yang udah punya jaringan berkembang pasti ditanya seperti itu. Ya akhirnya jawabannya simple gitu ya. Saya jawab aja ya lagi diusahakan. Lagi proses up waktu itu. Nah, ini kata-kata mentor saya yang sampai detik ini saya masih ingat. Udah ada gambarnya belum di kos-kosan? Nah, itu pertanyaan sederhana dan waktu itu saya bilang belum ada, Pak. Nah, coba cari gambarnya. Entah kenapa saya percaya aja ya sama mentor saya waktu itu. Saya pikir yaudah deh. Akhirnya waktu itu saya edit gambar di Corel Draw, motor Scoopy waktu itu kan hadiahnya motor. Saya tulis di bulannya tuh, bulan ini. Saya cetak, bukan cuma print. Saya pikir kalau emang komitmen cetak dong, jangan ngeprint. Saya cetak, saya tempel di dinding kamar kos saya. Saya tempel juga waktu itu karton besar, saya coret-coret waktu itu ya. Wah, ini terima duit gini gitu lah. Jadi saya tempel waktu itu. Dan wow. Ya, memang visi menentukan aksi. Kebanyakan orang ngejar sesuatu terjebak di kondisi. Dia melihat kayaknya kondisinya belum mampu, skill saya belum mumpuni, situasi bisnis saya tidak mendukung. Ya, sebenarnya itu betul gitu. Makanya di buku The Magic of Thinking Big karangan David George Schwartz dikatakan, ketika kamu bilang kamu bisa, ini kata-katanya Henry Ford ya. Dia bilang, ketika kamu bilang kamu bisa, kamu betul. Ketika kamu bilang kamu nggak bisa, kamu betul juga. Jadi kita mau mencari pembenaran atas situasi kita, atau kita mencari alasan, tujuan untuk kita keluar dari zona nyaman kita waktu itu, atau mengejar batasan kita.
menembus batasan. Waktu itu saya memutuskan, oke, saya harus menembus batasan ini. Ya, akhirnya saya bergerak. Omset saya yang tadinya 50 juta tembus ke 60 juta. Tadi bulan depannya jadi 112 juta, bulan depannya jadi 160, bulan depannya jadi 195 juta. Boom. Itu percepatan bisnisnya luar biasa, dan di situ saya merasakan benar-benar bahwa apa yang kita bayangkan, apa yang kita kejar itu berdampak dengan aktivitas fisik kita. Ya kalau katanya quote, you can win in life if you lose in mind. Kalau kita udah kalah di pikirannya, kalau kita udah pikirnya tuh, ini yang saya rasakan ketika ngejar kualifikasi motor tadi itu, kalau kita mikir sedetik aja, kayaknya nggak tembus deh, itu bener-bener nggak bakal tembus. Karena yang muncul adalah rasa takut, dan seringkali rasa takut itu yang bikin justru kita tidak keluar potensinya. Makanya emosi yang muncul ketika kita bener-bener excited sama bener-bener takut itu di badan kita sama sebenarnya. Tinggal apa yang ada di pikiran kita itulah. Makanya hati-hati dengan informasi yang masuk ke pikiran kita. Hati-hati dengan siapa yang kita ajak ngobrol setiap harinya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Makanya ketika waktu itu saya punya impian besar, setiap hari saya tidak pernah sekalipun miss untuk ngobrol sama mentor saya, upline saya. Setiap hari saya ke stokis, saya ke kantor. Biar apa? Biar ngerasain aura-aura positif dari orang-orang yang berjuang. Saya benar-benar hanya follow. Waktu itu nggak pakai Android, saya cuma pakai HP ya. Untungnya, kalau sekarang kan agak repot kalau kita pakai Android, karena tiap hari orang-orang berita ini, berita negatif, info-info gosip dan lain itu saya nggak dengerin. Makanya apa yang saya dengar waktu itu adalah audio positif. Saya baca buku-buku positif. Jadi apa yang masuk di pikiran kalian semuanya hal-hal yang positif aja. Saya tidak izinkan hal-hal negatif untuk masuk di pikiran saya saat itu. Dan itu dampaknya benar-benar luar biasa. Dan itu nggak hitungan tahun, hitungan bulan udah kelihatan. Ya bahkan waktu itu saya ngejar motor. Ini luar biasanya. Di bulan yang sama, waktu itu ada kualifikasi juga dari support system kami. Jadi saya waktu itu terima motor gratis dan juga terima trip ke Vietnam di bulan yang sama. Wow, teman-teman. Ya, jadi kesimpulan dari cerita ini sebenarnya apa? Udah panjang lebar ya. Yang pertama adalah komitmen. Ya. Komitmen memberikan dampak yang luar biasa. Komitmen itu adalah melakukan apa yang sudah Anda bilang Anda pengen lakukan. Itu namanya komitmen. Kita bilang pengen bangun pagi, ya bangunlah pagi. Ya, banyak orang tidak percaya diri karena tidak ngelakuin apa yang dia bilang dia pengen lakuin. Ya, kalau kita punya teman, dia ngomongnya ini, lakuinnya itu, kita akan hilang kepercayaannya sama dia. Dia bilang pengen datang jam 5, malah datang jam 7. Berarti ya kita nggak percaya. Nah, kenapa kita bisa tidak percaya sama diri kita? Karena kita sering tidak melakukan apa yang kita bilang pengen lakuin. Sering nunda, nanti-nanti. Nah, jadi ketika kita ngomong pengen ngelakuin sesuatu, lakukan apa yang kita ngomong kita bakal lakuin. Sesulit apapun itu, semustahil apapun itu. Ya, hasilnya di luar kendali kita, tapi kalau kita udah ngomong, lakuin. Karena resiko dari tidak melakukan apa yang kita bilang kita pengen lakuin adalah kehilangan kepercayaan diri. Dan itu salah satu akar kegagalan dalam hidup banyak orang. Tidak percaya diri. Punya goals nggak pede, punya target nggak percaya diri. Karena tadi hal sederhana itu yang dilupakan. Dan yang kedua, visi menentukan aksi. Apa yang teman-teman pikirkan itu dampaknya mungkin berpengaruh sampai 90%. Ada riset di Amerika yang bilang bahwa kesuksesan seseorang itu dipengaruhi 85% oleh psikologi dan 15% oleh kemampuan. Jadi apa yang di sini lebih penting dari apa yang ada. Jadi maunya teman-teman itu lebih penting daripada bisanya teman-teman. Jadi nggak penting bisa apa enggak. Yang penting di awal itu mau apa enggak. Karena bisa nanti dipelajari. Itu berprogres. Tapi pertanyaannya mau apa enggak. Ya, kalaupun udah mau pun, maunya sebesar apa? Puas dengan 1 juta, 100 ribu, atau maunya sampai 10 dan 100 juta.
Dan yang ketiga, mungkin fokus dengan apa yang bisa teman-teman lakukan, bukan apa yang tidak bisa teman-teman lakukan. Jadi ketika teman-teman bisanya mungkin ngundang orang, kayak saya dulu, ya udah ngundang aja. Sembari jalan, pelajari apa yang nggak bisa kita lakukan. Jadi jangan menunggu sempurna untuk memulai. Jangan menunggu hebat untuk memulai. Karena itu hanya alibi kita untuk tidak keluar dari zona nyaman kita. Ya. Dan mungkin terakhir adalah apa ya? Apa ya? Saya bingung juga. Ya teman-teman simpulkan sendiri aja dari cerita tadi. Awal saya memulai bisnis saya sampai akhirnya berat, berproses, akhirnya ketemu titik terang dan akhirnya komitmen dengan impiannya. Dan bagaimana setelah itu? Ya kita mungkin ceritakan di lain waktu. Tapi itu mungkin cerita singkat bagaimana saya memulai perjalanan bisnis saya dan akhirnya bisa menemukan titik terang, bisa menemukan alasan-alasan kenapa saya harus berjuang. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Saat ini lagi ada di proses mau mencoba atau sudah mencoba atau ada di titik jenuh dan jatuh atau sekarang sudah di posisi komitmen dan totalitas atau bahkan sudah mungkin merasakan hasilnya dan sudah ada di puncak. Tolong tulis di kolom komentar dan saya doakan yang terbaik buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam jutawan.